Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan untuk wanita yang diberikan Allah adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat seorang wanita sedang datang bulan atau menstruasi saja. Selebihnya, sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan oleh setiap mukmin dan akan berdosa jika ditinggalkan. Meski wanita diberikan keistimewaan untuk meninggalkan sholat, akan tetapi Allah juga memberikan ancaman atau menolak sholatnya karena hal tertentu. Bagi wanita yang tidak menyadari, mungkin akan tetap mengerjakan sholat dengan khusyuk dan menganggap telah menjalankan kewajibannya kepada Allah. Bahkan kalau mau menyadari, Allah tidak menerima sholatnya, bahkan wanita tersebut hanya akan mendapat murka dari Allah. Lantas apa yang menyebabkan Allah murka dan menolak ibadah dari wanita seperti itu? Dan seperti apa ciri-ciri wanita yang sholatnya ditolak Allah? Hal ini hanya berlaku bagi seorang wanita yang sudah menikah. Dan tentu saudara semuanya mungkin sudah mengetahui penyebab Allah murka dan menolak sholat wanita yang seperti itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa wanita yang tidak diterima sholatnya oleh Allah adalah seorang wanita atau istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Oleh sebab itu, pesan untuk wanita yang sudah menjadi istri, pandai-pandailah menjaga perasaan suami. Jangan sampai membuat suami bersedih atau bahkan marah karena ucapan dan juga karena tidak mau melayani kebutuhan biologis dari suami. Karena murka suami bisa menjadi salah satu murka Allah kepada seorang istri. Apabila seorang istri dimurkai Allah, maka seluruh malaikat dan manusia akan memurkai seorang istri tersebut. Lantas apa yang harus dilakukan oleh seorang istri apabila mendapati suami marah? Hal pertama yang harus dilakukan adalah meminta maaf dan meminta ridha dari suami, supaya kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebagai seorang istri sudah sepatutnya patuh kepada suami dalam hal kebaikan, karena mengingat tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga sangatlah tinggi. Oleh karenanya, setiap istri mengharuskan untuk menghindari bangkitnya amarah dari suami. Meskipun kedudukan suami dalam rumah tangga paling tinggi, akan tetapi para suami juga tidak diperkenankan memperlakukan istri seenaknya. Dan sudah sepatutnya setiap pasangan dalam rumah tangga memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Bila istri melakukan suatu tindakan yang melukai hati suami, maka segeralah untuk meminta maaf. Begitu juga sebaliknya. Apabila suami menyakiti hati istri, suami juga harus meminta maaf kepada istri. Dan hindari untuk menang-menangan sendiri tanpa mempedulikan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri. Selain itu, ada perkara lain yang bisa menghalangi tidak diterimanya sholat dari seorang muslim, yakni mereka yang percaya kepada seorang peramal, dukun, ataupun paranormal. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mendatangi tukang tenun atau dukun, paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hindari untuk sekali-kali membenarkan perkataan dari seorang dukun atau paranormal, karena secara tidak langsung kita telah berbuat syirik kepada Allah.
Dan kita semua tahu, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya adalah dosa syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu hal. Itulah kenapa kita sangat dianjurkan untuk menghindari dan menjauhi sebisa mungkin, supaya kita tidak termasuk dari golongan orang-orang penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan untuk dosa dan kesalahan-kesalahan kita semasa hidup di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.